klarifikasi tentang laporan kepolisian yang ditujukan kepada saya. Akhir-akhir ini yang termuat di berbagai media televisi dan Tribun Jatim tentang apa yang ditujukan kepada saya adalah penipuan pembelian robot dan investasi. Padahal kami tidak pernah menawarkan investasi. Mengenai robot, kami selalu ada SOP-nya. Dan SOP tersebut bisa secara lisan atau tertulis di WA sebelum calon member tersebut ikut mendaftar. Member kami. SOP untuk robot tersebut adalah bila mana sudah mencapai target profit antara 30%, 50% hingga 100%, segera diambil dananya dan robot di-upgrade kembali disesuaikan dengan pasar terkini. Ada beberapa member kami yang melapor tentang robot yang diberitakan di media yang diragukan kebenarannya. Contoh yang kemarin di Tribun Jatim itu Pak Yakub. Dia beli robot harga 50 juta. Deposit sekitaran 35 juta. Jadi 119 juta. Bayangkan saudara, dalam hitungan hari jadi 119 juta dengan modal deposit 35 juta, hanya hitungan hari, gak sampai 1 minggu atau 8 hari ya saudara ya, itu menjadi 119 juta. Tapi gitu ya laporan. Aneh saudara ya, aneh ya, aneh. Untuk mengenai titip itu kan beda saudara. Itu untuk versi yang beda lagi. Jadi saya disidik beda lagi. Nah, ini kita ya. Nah, ada lagi robot 100. Ada orang beli robot 100. Lalu dia depositnya itu 400 juta. Bayangkan saudara, beli robot yang 100, depositnya 400 juta. Demi hari dia profitnya 1 buah motor baru. Kalau Anda lihat di YouTube, Anda akan lihat ada dia. Kalau ada di YouTube itu Anda akan lihat dia. Itu profitnya pada waktu dia testimoni di televisi itu 1 motor baru. Bayangkan dia profitnya sudah 100% lebihan. Lalu saya menyuruh WD, tarik dananya semua dan ganti akunnya, dinikmati dulu. Tetapi dia tidak mau. Nah, pada saat dia tidak mau, saya sebagai orang yang bikin robotnya, saya tahu kelemahan robot tersebut, saya sudah utarakan, tetapi dia tidak mau ambil. Itu kan konsekuensinya dia sendiri. Nah, berhubung lama-lama dia datang ke kantor saya, akhirnya saya bantu 20 juta, dengan dalil fiktif web tradingnya. Nah, itu sudah 3 kali saudara, 60 juta saya bantu. Karena saya kasihan, Om minta tolong sama saya bantu. Itu karena saya kasihan. Sekarang dia laporan. Nah, Anda dengar cerita saya seperti ini, saya juga punya bukti-bukti lengkap. Saya sudah taruh di penyidiknya. Sampai saat ini pun saya masih ada di tempat ini. Jadi Anda bisa tahu sendiri apa laporan tersebut atau laporan itu tersebut, karena saya sudah utarakan ke Anda. Ada lagi orang beli robot 35 juta pada waktu harga 35. Lalu depositnya 15. Gitu profit, withdraw 2 kali atau 3 kali, karena yang melayani semua adalah admin saya. Jadi saya nggak mengetahui tentang seperti itu, withdrawnya berapa atau berapa saya nggak tahu. Lalu satu minggu atau 10 hari kemudian dia beli lagi, sekitar 1-2 mingguan dia beli lagi robot langsung 2 saudara.
suami istri langsung beli robot 2, jadi punya robot 3. Gitu. Laporan juga itu aneh-aneh saudara. Laporan ada lagi yang di Kediri juga, laporan sudah profit diambil $804 ke berapa, diambil dananya. Saya bilang jangan banyak-banyak diambil, robotnya hanya profitnya sekian, 30% lebih atau 40%-an gitu, diambil aja, jangan banyak-banyak. Enggak apa-apa, diambil banyak-banyak, diambil sekitar $804, diambil, otomatis apa? Habis, kekuatan dana kan nggak ada, diambil. Akhirnya singkat cerita dia cuma ruginya $200 aja. Tapi dia bilang, enggak, itu untung saya, ruginya minta ganti atau apa. Ini kan lucu-lucu saudara. Saya mau mengklarifikasi pemberitaan yang lucu-lucu. Banyak orang yang ingin profitnya besar, semua besar, enggak mau rugi. Di dalam forex ini high risk high return. Kalau ngikutin SOP-nya kita, maka Anda bisa aman. Tetapi banyak yang nggak mengikuti SOP-nya. Ada yang mengikuti SOP yang saya sebutkan yang tadi, yang saya klarifikasi yang tadi, atas nama Pak Yakub tadi. Sudah modal 35 juta, untungnya 119. Berarti untung berapa? Orang beli robotnya aja sudah untung, tetapi dilihat-lihatkan di televisi, beli robotnya 50 juta. Begini-begini kan, kalau Anda lihat televisi kan bisa tahu. Itu aneh-aneh saudara. Aneh-aneh semuanya. Ini saya mau mengklarifikasi yang sebenar-benarnya yang terjadi. Nanti saya akan adu bukti di kepolisian. Jadi saya mempunyai bukti-bukti lengkap juga, ada semuanya. Ya mohon maaf saya jarang ada di kantor karena saya punya kesibukan yang lainnya. Kalau bila mana Anda telepon di kantor, mungkin anak buah saya yang lambat menjawabnya atau apa, ya mohon ditunggu, karena kadang-kadang bergantian saudara yang menerima telepon ini, kadang-kadang begitu, atau kadang internetnya juga di daerah sini kadang-kadang bisa lelet juga. Ya mohon ditunggu, jangan berpikiran yang negatif. Nah di sini ada lagi yang titip atau apa, banyak sekali saudara laporan-laporan, tetapi saya sudah mengajukan bukti-bukti yang saya taruh di penyidik. Lalu penyidik sekarang ini akan lihat bagaimana bukti-bukti tersebut, akan dilihat sebabnya apa, dan saat ini saya masih dalam proses penyelidikan adu bukti. Saya menghargai kalian semua yang melaporkan saya, karena setiap warga negara mempunyai hak untuk melapor. Tetapi laporan tersebut kalian semua bila tidak terbukti juga ada konsekuensinya. Salam, Mr. Chan. Halo, selamat siang, dengan Mr. Chan di sini. Ya, sekarang tanggal 26 Juli 2020. Ini Mr. Chan mau mengklarifikasi pemberitaan media yang saat ini lagi gencar, media televisi. Kemarin apalagi ada TV One. Jam 19.30 kemarin ada pemberitaan juga. Nah, di sini saya akan mengklarifikasi bahwa pemberitaan tersebut diragukan kebenarannya. Sekarang tanggal 26 Juli 2020 siang hari ya, sekitar pukul jam 2-an, ini saya bikin suatu klarifikasi ini. Kami ingin mengklarifikasi yang dituduhkan kepada saya melakukan tindakan pidana tentang PT FY33. PT FY33 saya mau mengklarifikasi, PT FY33 tidak pernah mengadakan kegiatan investasi, tidak pernah. Sekali lagi tidak pernah, tetapi hanya mengadakan pelatihan manual. Apa itu manual? Yaitu orang belajar trading sendiri dengan cara manual, dan pelatihan robot trading di dalamnya juga ada. Terkait masalah tindakan pidana yang dilakukan yaitu tipu dan gelap,
sesuai pasal 372, 378, itulah tidak benar. Saya katakan lagi, tidak benar. Karena apa? Karena itu kami klarifikasi. Orang-orang yang merasa tertipu tersebut tidak tahu trading forex, nggak paham di mana untuk memulai suatu trading forex. Harus disiapkan apa? Mental. Mentalnya itu apa? Yaitu mindset. Mindsetnya itu apa? Mindset apa di dalam dunia forex itu? Di dalam dunia forex itu high risk, high return. Dan mereka nggak mikir di dunia trading, mereka bilang digelapkan uangnya. Lah iya, di dunia trading bilang digelapkan uangnya. Penggelapannya dari mana? Kalau kita menggelapkan uangnya, berarti uang tersebut tidak menggunakan trading. Anda trading, Anda bisa deposit sendiri, bisa WD sendiri, atau Anda bisa dilatih untuk bisa deposit sendiri. Karena itu adalah fungsi dari FQ33, memberikan suatu pelatihan. Caranya, mereka tidak tahu. Kenapa? Uangnya ada di mana? Di broker. Di broker itu di mana? Kan bisa dilihat akunnya. Kan ada histori akunnya tersebut. Baik WD atau deposit. Pada waktu melakukan WD atau deposit, itu gagal atau accept diterima, itu ada semuanya. Bagaimana kita bisa menggelapkan uangnya tersebut sesuai yang dituduhkan kepada saya? Saya yakin orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia trading juga tahu soal seperti ini, karena kami adalah tempat pelatihan, bukan broker, ya. Kita tempat pelatihan, bukan broker. Jadi tempat pelatihan kita bebas memilih brokernya. Anda bisa pilih sendiri, memakai robotnya kita, memilih brokernya sendiri bisa. Atau kita memberikan suatu rekomendasi ke Anda. Biasanya pakai broker ini, boleh. Kan begitu. Uangnya Anda taruh di tradingnya, didepositkan atau segalanya. Kan di sini, ya. Jadi FQ33 bukan broker, melainkan tempat jasa pelatihan trading. Untuk pembelian robot minta uang kembali, kan nggak masuk akal. Orang beli minta uangnya kembali. Anda beli, contoh Anda beli mobil atau beli sepeda motor, Anda barang sudah beli, Anda minta uang kembali. Beli TV, Anda minta uang kembali. Anda sudah pakai TV-nya, lalu minta uang kembali, itu kan lucu. Robot juga begitu, minta uang kembali. Nah di sini lucu-lucu, apalagi yang di TV One juga kemarin itu. TV One juga yang kemarin ada pemberitaan. Itu lucu-lucu semuanya. Tidak benar adanya saya melakukan penipuan. Kenapa? Sebelum mereka membeli robot, dan saya juga pernah menjelaskan terkait di dalam dunia trading itu high risk high return juga. Ada resiko besar, ada resiko kecil, ada keuntungan besar, keuntungan kecil, dan sebagainya sudah kami jelaskan. Dan juga pernah menjelaskan SOP-nya yang terkait dalam robot kami. Kelemahannya robot kami seperti ini, keunggulannya seperti ini. Seperti Anda mau beli mobil, beli apa, kelemahannya apa, kecepatannya, daya kuda berapa. Seperti itu. Kita sudah jelaskan. Tapi selalu orang beli robot selalu bertanya sebelum membeli. Kelemahannya apa. Itu semua rata-rata. Kami punya saksi-saksi dan bukti-bukti banyak. Orang-orang yang membeli robot-robot saya, itu pasti saya memberikan suatu info tersebut, SOP tersebut. Kalau sudah profit atau untung sesuai target robotnya antara 30%, 70% atau 100%, segera ditarik atau di WD. Jangan minta digolong terus. Itu namanya serakah. Itulah keserakahan tersebut menghasilkan kerugian bagi Anda. Sudah saya peringatkan juga, dan SOP saya dan peringatan saya tidak diindahkan.
profit untuk segera ditarik atau di WD. Saya sudah meringkatkan sebagai ahli di bidang ini trading tersebut. Saya sebagai pembuatnya robotnya tersebut, saya sudah memperingatkan. Banyak juga member yang untung karena mereka patuh dan SOP-nya tersebut, dan atau instruksi saya, dia patuh instruksi saya karena mereka anggap saya itu guru. Ya sudah, diikuti saja perintahnya Mr. Chan, diikuti saja nasihatnya. Kalau sudah untung ya ditarik. Perintahnya apa diikutin. Banyak mereka perintahnya saya diikutin. Saya bilang kalau misalkan saya ada di jalan atau di mana gak ada apa, saling pantau. Saya gak bisa memantau semuanya robot-robot. Kenapa? Gak bisa saya memantau semuanya. Ini untungnya berapa? Anda sendiri yang akan ngasih tahu ke saya. Pak, ini sudah untung. Untungnya di sini bagaimana caranya? Di WD apa enggak? Selalu saya katakan begitu. Sekarang sudah profit, saya bilang ambil, nggak diambil. Kalau loss, lapor. Itu namanya aneh. Sekali lagi, namanya aneh. Lalu dia bilang penipuan. Saya penipuan, dikasih profit sendiri. Tahu apa lu? Kasih profit apa? Saya memang yang ngatur pasar market. Apa saya mengatur pasarnya, marketnya kayak atur supaya sekarang tak profitin, besok saya rugiin. Loh, buat apa ngerugiin orang? Pasarnya itu sudah pasarnya ya gerak sendiri market. Kalau Anda di dunia forex pasti tahu pasarnya market. Seperti emas seperti ini. Banyak orang yang berjatuh bergelimpangan. Karena apa? Marketnya naik terus, turunnya tidak ada. Sekarang di 1902 penutupannya. Tertingginya di 1906. Nah, seperti itu halnya. Dari harga 3 hari, 4 hari yang lalu, hari Senin atau hari Selasa, di harga 18.15. Emas tembus di harga 119.06 dalam waktu 3-4 hari ini. Bayangkan, banyak yang bergelimpangan, banyak. Ada teman-teman juga saya yang nggak ikut di saya bilang, tanya gimana ini emas kok naik terus apa? Seperti itu halnya. Ada market-market liar yang tidak diduga. Ada market-market liar yang tidak diduga, yang tidak ada seperti yang kita acukan. Market yang normal-normal ya mungkin robot-robot ya profitnya gila-gilaan. Tapi ada market yang gila pol yang mungkin bisa juga loss. Karena apa? Gila-gilaan. Mana ada dari harga 18.15 ke 906, hampir 1000 poin di emas itu. Itu kan gila. Kan begitu saudara. Jadi Anda yang tidak mengerti di dalam dunia trading ini lapor, itu hak Anda. Itu hak Anda. Di dalam dunia trading. Di dalam dunia trading forex ini bukan investasi. Saya katakan lagi, di bidang forex ini bukan investasi. Bukan investasi. Mengenai hukum, saya tidak akan debat. Mengenai hukum saya tidak akan debat. Kita akan buktikan di kepolisian. Dan saya minta tolong kepada pihak kepolisian Republik Indonesia, khususnya yang ada di Polrestabes yang menangani saya, akan menjelaskan perkara tersebut, meminta data pelapor dan terlapor secara adil dan benar, dan dikumpulkan ke penyidik, dan di situ kan bisa dilihat atau digelar perkara. Dari situ tahu penggelapan atau penipuan. Kalau memang benar saya melakukan penggelapan, saya siap dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi kalau saya tidak terbukti, maka pelapor mentaati hukum yang berlaku juga. Selama ini saya dipanggil penyidik, saya selaku kooperatif datang. Kalau saya menipu, saya tidak akan datang, lari saja dalam perusahaan, tidak usah. Tolong dijamkan itu. Justru karena hal ini, saya akan ungkap kebenarannya.
terus jumlah nilai saya menipu miliaran sesuai yang diberitakan itu tidak benar. Saya katakan lagi, tidak benar. Saya koreksi lagi, itu tidak benar. Saya mau mengklarifikasi, saya tidak melakukan tindak pidana tersebut sesuai yang dituduhkan kepada saya. Saya juga tidak terima dituduh penipuan dan penggelapan. Seharusnya dibuktikan secara hukum dan benar sesuai pasal 372, 378 yang dituduhkan kepada saya. Boleh saja yang tidak terima melapor, tidak apa-apa, itu hak hukum mereka, hukum Anda yang melapor. Tetapi prosedur hukum harus berlaku sesuai dengan Undang-Undang 372, 378. Selama ini saya diperiksa kepolisian, ya saya kooperatif. Dan pihak polisi memeriksa saya dengan sesama dan tidak ada tekanan apapun. Sebelum divonis hakim, saya sudah dijelek-jelekan dan sudah diberita-beritakan di media televisi, media sosial, koran, dan lain-lainnya. Berita-berita PT FC33 juga dijelek-jelekkan oleh beberapa oknum. Itulah yang harus saya klarifikasi. Salam Mr. Chan.